Pemirsa Cahaya Kolbu, kembali kita dibersamai oleh Ustadz Zainal Arifin, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 4 Terpadu. Karakter anak bisa terbentuk dari lingkungan sekolah. Bagaimana dititipkan dari lingkungan rumah yang penuh keharmonisan, kegembiraan, kemudian dititipkan ke sekolah dan menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan. Rasanya 6 tahun bukan waktu yang panjang, tetapi juga bukan waktu yang pendek untuk bagaimana anak-anak itu membiasakan dengan karakter-karakter ataupun kebiasaan yang baik-baik. Iya. Ustadz, ketika kita beralih pada kondisi pandemi COVID ini, sekolah tidak lagi bisa melakukan pendidikan atau pengajaran secara tatap muka. Tetapi kalau kita melihat bahwa di SD Muhammadiyah 4 Samarinda ini, ternyata prestasi banyak terukir. Kira-kira motivasi apa yang bisa ditumbuhkan kepada anak-anak sehingga lebih dari 20 kejuaraan saya kira di masa pandemi ini dari tingkat nasional maupun tingkat lokal bisa diraih oleh adik-adik kita atau siswa-siswa dari SD Muhammadiyah 4 Samarinda. Kira-kira apa tipsnya? Iya, terima kasih. Jadi memang kita punya semboyan SD Muhammadiyah 4 Terpadu Samarinda, Sekolah Islam Berkemajuan. Sekolah Islam Berkemajuan itu kemudian kita berusaha untuk membreakdown. Jadi bagaimana kemudian SD Muhammadiyah 4 itu betul-betul kemudian nilai-nilai Islam itu terwarnai di situ. Akan tapi yang kedua juga tidak boleh kemudian stagnan, harus kemudian dinamis, harus kemudian berkemajuan. Maka kemudian kita dan teman-teman yang ada di SD Muhammadiyah 4, saya sampaikan bahwa kita jangan menyerah dengan kondisi yang ada. Apa yang kemudian bisa kita perbuat, mari kita perbuat dalam rangka kemudian untuk membreakdown berkemajuan itu. Maka kemudian alhamdulillah saya haru dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada teman-teman yang ada di SD Muhammadiyah 4. Mereka ternyata alhamdulillah punya semangat yang luar biasa sehingga kemudian mampu membimbing anak-anak untuk kemudian memenangkan di event-event nasional. Nah, sebelum itu Ustadz, memang kemudian kita menyampaikan kepada semua guru yang ada, Ustadz-ustadzah, tolong dilihat anak-anak. Anak-anak itu pasti punya kemampuan tersendiri, pasti punya potensi tersendiri. Multiple intelligence itu kan tidak hanya kemudian matematis murni, akan tapi pasti punya yang lain. Silahkan dilihat potensi anak-anak. Ketika kemudian sudah terlihat, tolong sampaikan kepada guru pembimbing itu. Kalau yang pintar Bildacil, arahkan ke Ustadzah Susi. Kalau yang pintar bahasa Inggris, arahkan ke Ustadzah Mirna, dan seterusnya. Dari situlah kemudian Ustadz-ustadzah itu berusaha kemudian mengembangkan potensi itu, dan alhamdulillah ada beberapa event yang kemudian kita dapat juara 1, juara 2 dan seterusnya. Tentunya bahwa potensi anak itu bisa dilihat, kemampuan anak itu bisa dilihat dari dua sisi. Tentu dari sisi bagaimana pendamping ataupun guru bisa melihat kelebihan si anak, ataupun anak mungkin bisa ekspresif bahwa dia punya kemampuan yang lebih di beberapa sisi. Seperti itu ya, Tat? Bagaimana untuk terutama dari pihak sekolah bisa melihat potensi anak yang bisa dikembangkan lebih lanjut itu, Tat? Ya, makasih. Memang pembelajaran daring ini memang banyak keterbatasannya, akan tapi dari keterbatasan itu kita tidak boleh pasrah, tidak boleh kemudian mundur. Sehingga kemudian ustadz-ustadzah walaupun pembelajaran daring itu berusaha kemudian melihat potensi yang ada di anak, memetakan anak, oh ini punya potensi ini, maka kemudian berusaha untuk kemudian disampaikan kepada guru yang bersangkutan untuk kemudian dibina lebih lanjut. Nah, harapannya nanti mereka itu ada skill tersendiri yang kemudian bisa dikembangkan, dan itu juga menunjang syiar kita, menunjang dakwah SD Muhammadiyah 4 untuk kemudian menggelorakan dakwah Islam berkemajuan. Tentu sangat menarik pemirsa Cahaya Kolbu, dan banyak inspirasi pada kesempatan ini saya kira dari uraian Ustadz Zainal Arifin, Magister Pendidikan, bagaimana karakter anak itu bisa dibentuk di sekolah, dan tidak hanya karakter pembiasaan yang bisa dibentuk sebagaimana akhlaknya, sebuah nilai diri, kebaikan-kebaikan di pribadi anak,
tetapi bagaimana karakter juara bisa dibentuk dari SD Muhammadiyah 4 ini. Saya kira untuk kesimpulan Ustadz, kira-kira bagaimana tadi menghubungkan karakter pembiasaan dari anak kemudian berujung pada bagaimana menggali potensi sehingga anak itu menjadi juara. Artinya memang bukan muara akhir pendidikan untuk menjadi juara, tetapi bisa jadi bahwa ini bisa menjadi pembelajaran bahwa di SD Muhammadiyah 4 ini karakter bisa menggiring potensi-potensi anak bisa menjadi juara. Silakan saya bagi kesimpulan sekaligus Ustaz. Terima kasih. Jadi memang sekolah Islam khususnya SD Muhammadiyah 4 itu berusaha kemudian memadukan antara pendidikan umum dengan pendidikan Islam, sehingga nilai-nilai keduanya kemudian berusaha untuk kemudian kita internalisir pada diri anak. Jadi tidak hanya sekedar transfer of knowledge, akan tapi juga transfer of value. Itu yang pertama. Yang kedua, pembentukan karakter anak, kita harus jujur bahwa ini semua pihak harus terlibat. Tidak bisa kemudian hanya sekolah saja yang kemudian berusaha untuk itu, akan tapi ketika tidak didukung dengan keluarga, apalagi di masyarakat, itu juga berat. Sehingga kemudian upaya komunikasi untuk saling mendukung, mendampingi anak dalam menanamkan karakter-karakter Islami anak, mengokohkan akidah anak, membiasakan ibadah anak, kemudian membiasakan juga akhlak-akhlak Islami kepada anak, itu harus ada semacam kesepahaman antara keluarga dan orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, di samping kemudian knowledge, pengetahuan yang kita tanamkan, kita juga berusaha untuk kemudian menggali skill anak. Jadi memang skill anak-anak itu memang masing-masing punya skill yang berbeda-beda. Dari situlah kemudian maka masing-masing guru berusaha untuk memotret kemampuan masing-masing anaknya, dan kemudian dari situlah kita berusaha untuk mengembangkan, sehingga kemudian hasilnya harapannya bisa maksimal antara agama dan pengetahuan duniawi dan ukhrawi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Pemirsa Cahaya Qalbu iNews TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa 30 menit kita berbincang dengan Ustadz Zainal Arifin, Magister Pendidikan dan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 4 Kota Samarinda. Ternyata karakter anak bisa terbentuk dengan adanya komunikasi yang baik dari rumah, yaitu orang tua yang bertanggung jawab, kemudian dititipkan di sekolah yang dipertanggungjawabkan oleh guru-guru atau pendidik. Di samping juga tentunya masyarakat ikut bertanggung jawab. Dan kita bisa melihat bahwa dari SD Muhammadiyah 4 Kota Samarinda ini ternyata karakter anak bisa terpotret juga, bukan sekedar akhlaknya, bukan sekedar akidahnya, bukan sekedar ibadahnya, tetapi mental-mental juara terlahir dari sekolah SD Muhammadiyah 4 Kota Samarinda ini. Karena itu insya Allah Cahaya Qalbu pada kesempatan kali ini semoga menjadi inspirasi bersama kita bagaimana karakter anak terbentuk melalui media lingkungan sekolah. Sekian dan semoga kita bisa bertemu pada acara Cahaya Qalbu episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.